Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini kembali kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi amal yang nanti sangat bermanfaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Kemudian kaum muslimin, selawat serta salam marilah terus kita sampaikan agar selawat serta salam kita ini diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan semoga salawat serta salam kita juga disampaikan kepada para keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, dan semua kaum muslimin yang mengikuti jejak Nabi, yang terus istiqomah dalam menjalankan ketaatan di atas dasar apa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita semua, sampai orang-orang yang hidup ketika ditegakkannya hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bisa bermajelis di kesempatan petang hari ini, dan insyaallah kita akan kembali nanti mengambil faedah dari pembahasan kitab An-Nazam Qawaidul Fiqhiyah, buah karya dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yang mana pembahasan qawaid fikih ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai dasar kita untuk menentukan sesuatu hukum ketika kita tidak ada tempat untuk bertanya gitu. Bukan berarti kita menjadi seorang mufti dan sebagainya, enggak gitu. Tapi ada terkadang kaidah-kaidah ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita di saat-saat kita tidak perlu bertanya untuk menjawab sebuah pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita masing-masing. Namun kalau memang sesuatu yang meragukan bagi kita ataupun belum kita miliki ilmunya, kewajiban bagi kita untuk bertanya kepada yang ahlinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dulu di awal pembahasan ini kita sebutkan bahwasanya setiap kaidah yang kita bahas ini itu secara umum berlaku sesuai dengan kaidah itu sendiri. Terkecuali kalau seandainya ada pengecualian-pengecualian yang mungkin didasari adanya dalil khusus yang membahas sebuah perkara yang tidak bisa kita kaitkan dengan kaidah tersebut. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita nanti salah menempatkan kaidah-kaidah yang kita pelajari. Kita insyaallah akan masuk ke bait syair ataupun bait nazam yang ke-27. Kata Syekh Asy-Sa'di rahimahullahu taala, wa min masailil ahkami fit taba' yathbutu la idza istaqal fawaqa.
Kata beliau, di antara permasalahan-permasalahan hukum fikih, jika ia hanya mengikuti atau jika ia hanya mengikut, hukumnya itu boleh. Namun tidak boleh jika bersendirian. Jadi makna ataupun kaidah ini, ada permasalahan-permasalahan hukum fikih yang ketika kondisi hukum itu berkaitan dengan yang lain, maka berlaku hukumnya. Namun ketika perkara itu terpisah dengan yang lainnya, maka ada hukum yang lainnya juga berlaku dengan hukum yang lain. Baik, mungkin permasalahan ataupun kaidah ini akan lebih kita lihat lagi nanti dari beberapa contoh-contoh. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ulama yang lain yang menyebutkan kaidah yang sama dengan pembahasan ini adalah yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqlalan. Yaitu disebutkan bahwasanya terdapat sejumlah kasus yang boleh jika sekedar sebagai tambahan. Namun jika tidak atau jika tidak boleh ketika dia bersendirian. Di antara hukum fikih yang ada dalam pembahasan ini adalah beberapa contoh ataupun kondisi di mana ketika ada permasalahan ini bergabung atau terkait dengan permasalahan yang lain, maka dia punya hukum sendiri. Dan ketika terpisah, ada dua permasalahan tadi kita pisahkan atau dia hanya bersendiri, maka tidak mengikuti lagi hukum yang di awal tadi. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya di dalam perkara jual beli. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat dari jual beli adalah kepastian. Sesuatu perkara yang jelas yang boleh kita jadikan objek jual beli. Maka contohnya ketika seseorang membeli rumah, jelas enggak Pak objeknya? Jelas. Tapi mungkin enggak ada sesuatu perkara yang belum jelas di dalam jual beli rumah tadi. Karena syaratnya kita tidak boleh melaksanakan akad jual beli kalau seandainya masih ada sesuatu yang belum jelas padanya. Maka ketika kita jual beli rumah, si pembeli tentunya tidak mungkin mempertanyakan pondasi rumah ini kira-kira batunya berapa gitu. Kira-kira semennya sesuai enggak dengan takaran yang normal gitu. Maka ketika kita melaksanakan akad jual beli, maka walaupun tadi kita sebutkan bahwasanya pondasi rumah ini adalah sesuatu yang tidak jelas. Jelas enggak, Pak? Kira-kira kita jual beli rumah nih. Perkara yang jelas enggak tentang pondasi rumah ini? Batunya berapakah? Atau pakai batu apa dulu? Besinya apa yang dipakai di dalam gitu. Berarti kan ada sesuatu yang tidak pasti di situ. Maka hukum yang ketidakpastian yang berada di dalam kondisi pondasi rumah itu mengikut kepada akad jual beli rumahnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah selesai atau sepakat jual beli rumah, termasuklah di dalamnya urusan jual beli pondasi rumah tersebut. Walaupun di dalam urusan, kalau kita pisahkan nih Pak, kalau kita pisahkan, kita hanya berbicara tentang pondasi.
Berarti bisa jadi pondasinya adalah sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas. Maka ketidakpastian kondisi pondasi rumah ini mengikuti hukum jual beli rumahnya. Seperti itu, Pak. Contoh lain, Pak. Jual beli janin hewan yang masih di dalam perut ibunya. Boleh enggak, Pak? Tidak boleh. Kita tidak boleh memperjualbelikan janin hewan ternak, misalkan sapi, yang masih berada di dalam perut induknya. Karena apa? Adanya ketidakjelasan di situ. Kan ketika melahirkan nanti, mungkin saja anak yang dilahirkan dari induk sapi tersebut bisa jadi dalam keadaan hidup atau mati. Maka jual beli janin yang ada di dalam induk sapi itu terlarang. Namun ketika kita melakukan akad jual beli induknya, maka janin yang ada di dalam perut induknya tadi mengikut ke akad jual beli induknya. Seperti itu, Pak. Tapi kalau tersendiri, kita hanya berbicara atau ada orang melakukan transaksi jual beli janin sapi yang masih ada di dalam perut induknya, maka itu hukumnya haram. Tapi kalau diikut sertakan dengan jual beli ibunya atau induknya, maka menjadi halal lah hukum jual belinya. Ini yang dimaksud dengan kaidah yang sedang kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh lain. Kita misalkan datang ke toko bangunan. Mau beli gembok kunci itu, Pak, ya. Kalau seandainya tukang toko bangunan yang ngasih gemboknya aja, selesai jual belinya, maka pasti kita akan minta, loh anak kuncinya mana gitu ya. Maka ketika akad jual beli gembok itu mengikutlah dengan anak kuncinya sekalian gitu. Seperti itu, Pak. Namun kalau tersendiri, kita hanya beli anak kuncinya saja, tentu akan berbeda hukumnya dengan ketika kita beli, kita mengatakan hanya beli anaknya aja, anak kuncinya saja, atau misalkan duplikat kuncinya saja gitu. Akan punya hukum tersendiri terpisah dengan ketika kita membeli gembok kunci yang serangkai dengan anak kuncinya. Atau misalkan kita jual beli kendaraan, sepeda motor misalkan. Itu akan termasuk dengan kuncinya sekalian. Apakah ada orang jual beli motor, Pak? Ini motornya, kemudian kalau kuncinya punya akad tersendiri jual belinya? Tidak ada. Pasti mengikut dengan akad yang pertama gitu. Jadi itu yang masuk dalam pembahasan kaidah ini. Tadi disebutkan bahwasanya di antara permasalahan hukum fikih itu, jika dia hanya mengikut, maka hukumnya juga mengikut kepada akad yang pertama. Namun kalau seandainya dia bersendirian, maka punya akad tersendiri ataupun hukum tersendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan ini tidak terlalu panjang dibahas oleh Syekh di sini karena memang cukup lumayan memudahkan untuk dipahami.
Yang penting segala sesuatu yang akan menjadi mengikut kepada akad yang utama itu hukumnya sama dengan akad yang pertama tersebut. Terkecuali kalau seandainya ada akad tersendiri, menyendiri dia, maka belum tentu bisa sama dengan akad yang ada pada akad utamanya tersebut. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dirahmati Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang digunakan dalam penetapan kaidah ini adalah berkenan dengan kejadian ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Sesungguhnya tidaklah yang memberikan azab dengan api itu kecuali Rabbnya api, Tuhannya api. Ya, hadis ini keluar ataupun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kasus ataupun kejadian kaum muslimin yang waktu itu mendatangi ataupun menyerang kelompok Yahudi dari setelah perang Khandaq, Pak. Jadi Nabi SAW mengutus para sahabat untuk datang atau mendatangi Banu Nadir, yang mana ketika itu orang-orang Yahudi itu telah melanggar kesepakatan dengan Nabi SAW, yaitu mereka memberikan kesempatan masuk ke kota Madinah melalui pemukiman mereka, yaitu orang-orang Quraisy ataupun sekutu-sekutu dari Quraisy waktu itu. Maka Nabi pun murka terhadap mereka, sehingga Nabi mengutus para sahabat untuk mendatangi orang-orang Yahudi tersebut. Namun ternyata tempat tinggal orang-orang Yahudi itu seperti benteng, kemudian di depannya itu atau di sekeliling tempat tinggal mereka itu ada pohon-pohon kurma. Nah, agak kesulitan kaum muslimin waktu itu untuk melakukan penyerangan ke sana, sehingga kebun-kebun kurma itu dibakar oleh para sahabat. Nah, ketika membakar kebun-kebun kurma itu tentu ada hewan-hewan yang masuk ataupun kena imbas dari pembakaran tersebut. Sementara kita itu kan dilarang untuk membunuh dengan cara membakar. Ada larangan untuk membunuh dengan cara membakar. Nah, ketika kaum muslimin membakar kebun-kebun kurma tersebut, akan ada imbasnya terhadap hewan-hewan yang ada di kebun kurma tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasus ini yang mana tadi Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya yang mengazab dengan api itu hanyalah Rabbnya api, Tuhannya api. Tuhannya api itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak untuk mengazab makhluk dengan api itu hanyalah Allah. Artinya apa? Ada larangan bagi kita untuk membunuh dengan dibakar. Namun dengan kasus tadi tentu ada hewan-hewan yang terkena dari imbasan pembakaran kebun kurma tersebut. Maka itu masuk dalam kategori pengecualian dikarenakan tidak memungkinkan terhindarnya hewan-hewan tersebut dari pembakaran yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Contoh yang lain, ya mungkin ini kaitannya dengan ibadah. Ketika seseorang sholat mengikuti imam, maka wajib bagi dia untuk mengikuti semua gerakan imam. Lain halnya dengan seseorang yang datang terlambat, masbuk. Dia misalkan sholat di sholat zuhur misalkan. Terlambat 1 rakaat. Maka salah satu rukun yang harus dilakukan oleh seseorang yang sholat adalah dia tasyahud awal. Nah, ketika seseorang sholat berjamaah mengikuti imam, maka ketika dia mengikuti imam, posisi dia dalam rakaat kedua, imam waktu itu adalah rakaat ketiga. Maka imam kan tidak tahu tasyahud awal, karena imamnya udah tasyahud di rakaat sebelumnya. Maka tetap wajib bagi orang yang atau bagi makmum yang masbuk ini mengikuti imam sesuai dengan gerakan imam walaupun dia tidak tasyahud awal lagi. Jadi hukumnya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Walaupun dia punya kewajiban, kalau seandainya dia sholat sendiri tentu dia punya kewajiban untuk tasyahud awal. Nah, itu juga salah satu contoh penerapan kaidah ini ketika ada kaitan dengan yang lain, maka dia mengikuti hukum yang utama. Namun kalau sendirian tentu punya hukum tersendiri. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin untuk pembahasan bait yang ke-27 tersebut. Kemudian kita lanjut ke bait yang ke-28. Kata Syekh di sini, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmu min syar'i asy-syarifi lam yuhad. Kata beliau, uruf itu kebiasaan masyarakat, Pak, atau adat kebiasaan masyarakat. Itu diamalkan jika terdapat hukum syariat yang mulia yang tidak diberikan batasan oleh syariat. Jadi kira-kira arti dari kaidah ini adalah uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat ataupun adat kebiasaan masyarakat itu diamalkan jika terdapat hukum syariat dan tidak diberikan batasan oleh syariat. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat seperti apa penerapan kaidah ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya kaidah ini adalah ungkapan kaidah yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'di dalam bait syair beliau. Namun kaidah ini adalah sebenarnya sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama yang lain dengan ungkapan bunyi kalimatnya adalah al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Maka sebagaimana mungkin kalau ada dari bapak-bapak yang baca pamflet dari panitia pengajian, saat adat kebiasaan itu menjadi hukum, kapan gitu kira-kira gitu ya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, tadi kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'di ini sama dengan kaidah ataupun salah satu kaidah yang dulu kita sebutkan di awal, 5 kaidah utama, yaitu disebutkan al-adatu muhakkamah.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba lihat pembahasan tentang kaidah ini. Yang pertama berkaitan dengan mufradat yang ada di dalam kaidah ini. Walaupun Syekh Sya'di tadi menyebutkan bunyi kalimat yang panjang tentang kaidah ini, namun kita coba ambil pembahasannya tentang kaidah yang umum digunakan oleh para ulama. Kalau Syekh Sya'di tadi menyebutkan wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmu min syar'i syarifi lam yuhad. Itu bunyi kaidah ataupun bunyi nazam bait syair yang ditulis oleh Syekh Sya'di. Namun kaidah ini sebenarnya digunakan oleh para ulama dengan kalimat yang lebih singkat, yaitu al-'adatu muhakkamah. Baik, kita fokus ke kalimat al-'adatu muhakkamah. Bahwasanya adat itu bisa menjadi hukum. Pertama tentang mufradat yang ada di dalam kaidah ini, al-'adah ataupun kita ingin lihat pengertian antara uruf dan adah. Kalau uruf itu adalah kullu qaulin aw fi'lin wa tarkin i'tilu alaihin nas. Setiap perkataan ataupun perbuatan ataupun segala sesuatu yang ditinggalkan yang biasa dilakukan oleh manusia. Itu yang disebut dengan al-urf. Kemudian kalau pengertian dari al-adah, adah ya, ini berasal dari bahasa Arab, adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan perbuatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat manusia gitu. Yang selalu dilakukan oleh manusia. Maka kalau kita lihat atau kalau kita bandingkan antara kata adat dengan kata uruf, maka perbedaannya adalah ini berkaitan dengan ungkapan secara umum dan ungkapan yang lebih khusus. Maka kata para ulama, kalimat al-adah itu adalah ungkapan yang lebih umum. Kenapa? Yang disebut dengan adat itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara bersamaan ataupun dia melakukan hanya dirinya sendiri. Itu yang masuk dalam kategori pengertian adah. Sementara kalau uruf, pengertian uruf itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat manusia secara bersama-sama. Jadi kalau uruf itu pengertiannya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Tapi kalau adat itu masuk tentang kebiasaan yang dilakukan oleh pribadi seseorang. Maka kalimat adah itu lebih umum penempatannya dibandingkan uruf. Kalau uruf hanya berlaku untuk muamalah manusia dengan orang lain, sementara kalau adah selain muamalah manusia, seorang manusia dengan yang lain juga masuk dalam pembahasan, yaitu tentang bagaimana dia bermuamalah dengan dirinya sendiri. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari pembahasan ataupun kaidah kita yang kita sebutkan sekarang yaitu al-adatul muhakkamah. Di dalam
penempatan kaidah ini ada beberapa gambaran yang mungkin bisa kita berikan untuk melihat penempatan kaidah ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti kita tidak salah-salah dalam menempatkan al-uruf itu bisa menjadi hukum ataupun al-adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Jangan sampai nanti, wah ini udah kebiasaan kami ini seperti ini, berarti boleh gitu. Enggak. Tentu ada dobit-dobitnya atau ada indikator-indikatornya kenapa sebuah adat kebiasaan masyarakat ataupun kebiasaan sebuah kelompok manusia itu bisa dijadikan hukum. Baik, pertama beliau menyebutkan atau pensyarah di sini menyebutkan tentang dhabitul fasil lil yasiri fi mas'alatil al-muwalati bainal a'dha'il wudu. Jadi tentang jeda ketika kita wudu antara satu gerakan wudu dengan gerakan yang lainnya. Misalkan kita membasuh muka nih. Kemudian agar salah satu yang harus dilakukan oleh orang yang berwudu, dia tidak boleh untuk membuat jeda terlalu lama dengan gerakan yang berikutnya. Setelah dia cuci muka kan ada gerakan nanti setelah itu dia akan membasuh tangannya sampai ke siku. Nah, bolehkah dia untuk memberikan jeda antara membasuh muka dengan mencuci tangannya? Atau seberapa lama gitu? Kategori yang diperbolehkan adanya jeda di antara dua gerakan tersebut. Maka ini tidak ada pembahasannya di dalam hukum syariat ataupun tidak ada dalil yang menunjukkan batasan berapa lama jaraknya itu gitu. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jeda tersebut memang tidak ada batasannya yang disebutkan oleh dalil-dalil syar'i. Maka ini akan dikembalikan kepada uruf, kebiasaan gitu. Kalau ini dianggap terlalu lama maka putus berarti wudunya, harus dia mulai dari awal kembali. Kemudian yang berikutnya, pembahasan tentang fakir miskin ataupun makna dari fakir, orang-orang yang dikategorikan orang-orang fakir. Maka sebenarnya di dalam hukum syariat kita, dalil-dalil yang jelas baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak ada yang menyebutkan keterangan seperti apa orang yang dikategorikan fakir tersebut, sehingga dia nanti layak untuk mendapatkan zakat misalkan. Maka ketentuan penetapan orang ini bisa dikategorikan sebagai orang fakir itu dikembalikan kepada uruf kebiasaan gitu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya contoh berikutnya kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada pembatasan ataupun sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita yang
uruf atau kebiasaan itu akan tergantung kepada zaman ataupun tempat. Mungkin di tempat tertentu ini adalah kebiasaan manusia seperti itu. Namun di tempat lain adalah perkara yang mungkin terlarang gitu. Ataupun waktu. Kalau zaman dahulu kebiasaan seperti ini udah kebiasaan masyarakat gitu. Maka boleh saja dilakukan. Tapi kalau hari ini dilakukan hal tersebut adalah sesuatu yang perkara yang haram, mungkin bisa jadi seperti itu. Maka ini juga akan dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat tertentu. Baik, kemudian contoh yang berikutnya. Yalzamu hafadha al-wadi'ah fima tahfadhu fihi al-'adah. Ya, sebuah keharusan kita untuk menjaga titipan gitu. Maka seperti apa sebenarnya kita punya kewajiban untuk menjaga sebuah titipan yang diberikan oleh saudara kita misalkan. Maka ini akan dikembalikan kepada uruf. Seperti apa kewajiban seseorang yang diberikan titipan oleh saudaranya. Misalkan, ada seseorang yang menitipkan sapi kepada kita misalnya, Mbak. Tentu akan berbeda ketika ada orang lain yang menitipkan sepeda motor kepada kita. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum asal dari wadiah penitipan, maka orang yang dibebankan atau yang diamanahi terhadap titipan tersebut wajib untuk mengembalikan titipan itu ke pemiliknya seperti sedia kala. Itu hukum asalnya seperti itu. Tapi bisa jadi nanti ketika ada kasus-kasus tertentu tidak memungkinkan hukum itu akan berlaku. Contoh, Pak, ada seseorang yang nitipkan sapi sama kita, Pak, selama sebulan. Ya, mungkinkah bisa akan kita kembalikan titipan ini kepada pemiliknya seperti sedia kala? Ada kemungkinan, Pak. Bisa jadi tambah gemuk sapinya atau tambah kurus gitu. Nah, apakah bisa kita katakan seseorang ini tidak amanah dengan titipan kita karena sebulan berikutnya kita lihat sapinya udah kurus saja gitu? Tentu banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Maka hukum ini akan kembali kepada uruf. Contoh tadi kita sebutkan ada seseorang yang menitipkan kendaraan bermotor misalkan. Yang tadinya si pemiliknya menitipkan sepeda motornya dalam keadaan bensin penuh. Kemudian kita dititipkan sepeda motor tersebut, akankah kondisi sepeda motor itu nantinya akan tetap penuh bensinnya? Ya bisa jadi bisa. Tidak digunakan sama sekali gitu. Tapi kalau udah sebulan misalkan dititipkan sepeda motornya sama kita, tentu akan ada sesuatu yang kita lakukan. Minimal untuk manaskan motornya itu. Mungkin sekali 2 hari atau berapa hari sekali gitu kita panaskan motornya. Sehingga bensin yang ada di tangki motornya juga akan berkurang. Artinya apa? Tidak akan kembali seperti sedia kala. Maka hukum-hukum seperti ini akan dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian gambaran berikutnya yang ke-6 yang disebutkan oleh pensyarah di sini adalah contoh berkenaan dengan muru'ah. Muru'ah itu apa, Pak? Menjaga wibawa ya. Maka ini akan berbeda-beda
tergantung tempat-tempatnya masing-masing atau daerah masing-masing, dan juga akan tergantung kondisi ataupun zaman yang berbeda gitu. Contoh beliau di sini menyebutkan bisa jadi di zaman tertentu kebiasaan ini adalah kebiasaan yang baik di sebuah kaum atau sebuah masyarakat. Namun di zaman berikutnya akan berbeda. Ataupun tempat seperti itu juga. Di tempat tertentu perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, namun di tempat yang lain adalah perbuatan yang tercela. Contoh kalau di sini beliau menyebutkan contohnya adalah misal kashfur ra's, membuka kepala. Artinya apa? Tidak memakai penutup kepala gitu. Mungkin di kelompok masyarakat tertentu itu sesuatu yang biasa. Namun di sebagian tempat itu adalah sebuah aib. Namun kalau kita lihat secara umum dalam syariat agama kita, menutup kepala itu salah satu syariat yang dianjurkan gitu. Bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah makhdoh seperti sholat dan sebagainya. Namun dimanapun kita itu sebenarnya dianjurkan kita untuk terus menutup kepala gitu. Ya mungkin nanti akan kembali bentuknya lagi. Kalau urufnya orang Arab pakai imamah misalkan. Gitu. Kalau orang Indonesia mungkin pakai beberapa jenis-jenis topi, peci dan sebagainya. Asalkan jangan bertentangan dengan syariat. Nanti kita akan sebutkan bahwasanya semua uruf itu tidak boleh melanggar syariat. Ataupun dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya sebuah perkara tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang permasalahan yang ketiga yang dibahas oleh pensyarah di sini adalah adillatul qaidah. Dalil munculnya kaidah ini. Pertama yaitu berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuzil afwa wa'mur bil 'urf." Berikanlah maaf dan perintahkanlah untuk bil 'urf, kata Allah Subhanahu wa taala. Berikan maaf dan perintahkan untuk melakukan sebuah kebaikan gitu. Tapi kalimatnya yang diberikan oleh Allah adalah bil 'urf. Perintahkanlah sesuatu yang biasa dianggap baik gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memberikan maaf ketika ada saudara kita yang mungkin berbuat salah kepada kita, dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan ya. Kalau kita artikan kebaikan di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat khuzil afwa wa'mur bil 'urf. Maka salah seorang ulama yaitu qala as-Sam'ani, beliau menyebutkan al-muradu ma yu'rafuhun nas wa yuta'arifuhunnahu fima bainahum. Yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang udah diketahui oleh manusia bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan baik. Maka makna dari firman Allah tadi wa'mur bil 'urf tadi adalah segala sesuatu yang telah diketahui oleh manusia bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan baik. Itu yang dimaksud dengan wa'mur bil 'urfi tadi. Kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah
hadis Nabi SAW, ya ini istimbat ya, istimbat atau pendalilan dari para ulama dari hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita lihat hadis ini biasanya tentang apa, Pak? Tentang penetapan mana yang merupakan sebuah ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Man amila amalan laisa alaihi amruna, kata Nabi SAW, amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan perintah kami atau bukan urusan kami, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Nah, setiap amal yang telah ditentukan ataupun yang telah disampaikan oleh Nabi itu yang merupakan ibadah. Di luar itu, kalau di luar itu merupakan perkara baik, itulah yang disebut dengan uruf. Jadi ini juga dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan kaidah ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya yang dibahas oleh pensyarah di sini adalah tentang ya, beliau di sini menyebutkan ada beberapa contoh yang perlu kita perhatikan. Pertama, contoh yang tadi mungkin yang telah kita sebutkan tentang ada seseorang yang menjual rumah, maka akan masuk ke dalamnya tentang komponen-komponen yang ada di dalam rumah tersebut. Misalkan kita jual rumah, maka akan masuk ke dalamnya pintunya, jendelanya gitu. Itu udah sebuah kebiasaan masyarakat. Jual rumah pasti ikut dengan pintu, kemudian jendela dan beberapa aksesoris yang ada di rumah tersebut. Kalau misalkan ada di sebuah tempat yang namanya jual rumah itu termasuk perabotan yang ada di dalam rumah tersebut, maka kalau seandainya memang sudah kebiasaan masyarakat seperti itu jual beli rumahnya, maka itu akan menjadi hukum di tempat tersebut. Kira-kira ada enggak, Pak? Kebiasaan sebuah tempat, sebuah daerah jual rumah, kalau orang bilang jual rumah masuk dalam kategorinya adalah termasuk perabotan yang ada di dalam rumah tersebut. Ya mungkin belum pernah kita temukan ya, Pak ya. Tapi misalkan akad jual apa namanya, jasa kos-kosan. Jasa kos-kosan. Kita sewa satu kamar gitu. Atau nginap di hotel lah ya, bisa jadi ya. Termasuk menggunakan fasilitas yang ada di dalam kamar tersebut. Maka itu udah kebiasaan masyarakat seperti itu gitu. Tapi ada juga di daerah tertentu kita nyewa kos-kosan memang kamar kosong aja gitu. Maka itu sesuai dengan daerahnya masing-masing ataupun kebiasaan daerah tersebut. Jadi kalau misalkan kita ngekos di daerah ini, ternyata kebiasaan di situ mereka yang namanya kos-kosan itu memang kamar kosong saja, jangan kita tuntut pula. Harus ada kasur, ranjang, dan lemarinya gitu. Orang punya rumah bisa aja dijawab, kami biasanya di sini memang seperti itu, Pak, katanya. Maka itu tidak bisa kita bantah kalau memang seperti itu kebiasaan masyarakat untuk penyewaan kos-kosan misalkan seperti itu. Kemudian
contoh juga yang beliau bawakan tentang ini kaitannya dengan syarat yang berlaku dalam sebuah uruf ya, kebiasaan itu. Tentang akad nikah. Iya. Berkenan dengan contoh beliau sebutkan di sini tentang mahar. Iya, jangan kita cela, Pak. Kalau di tempat kita, di negeri kita, kebiasaannya maharnya seperangkat alat sholat. Itu ya kalau memang udah urufnya seperti itu gitu. Terkadang kan ada yang terlalu meremehkan ya. Waduh, seperangkat alat sholat lagi gitu. Tapi kalau memang urufnya seperti itu di negeri kita ya, itu udah menjadi hukum gitu. Udah ketetapan yang diperbolehkan dalam syariat kita. Kalau di negeri lain ya mungkin beda urufnya. Seperti di Saudi, kita dengar mahar itu biasanya apa? Rumah dan segala isi-isinya, bahkan tambah lagi kendaraan. Karena itu udah menjadi uruf di sana, ya itulah yang berlaku di sana gitu. Kemudian perkara yang kelima yang beliau sebutkan di sini adalah syurutul amal wal ihtijaju bil urf. Syarat beramal dan berdalil atau berhujah dengan uruf. Nah, ini harus kita perhatikan, Pak. Apa syarat-syaratnya? Bolehnya kita beramal ataupun berhujah dengan uruf ini. Pertama, an la yukhaliful urf nassan syar'iyan. Hendaklah uruf itu tidak bertentangan dengan nas syar'i. Jadi adat kebiasaan atau uruf tadi tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i. Maka kata beliau sini, fa inna khalifun nasan syar'iyyan fala ibratan bihi. Kalau seandainya bertentangan dengan nas syar'i, maka tidak dianggap huruf itu. Ada di suatu tempat kebiasaannya apa, Pak? Yang bertentangan dengan banyak sebenarnya, Pak ya. Di sebuah tempat misalkan kalau walimatul urus, barale misalkan. Banyak, Pak, ini kalau kita bicara ini. Ternyata melanggar syar'i, maka uruf itu enggak dianggap gitu, tidak jadi hukum gitu. Misalkan dalam pesta pernikahan harus duduk di pelaminan gitu ya, Pak. Kemudian dengan dandanan yang sedemikian rupa gitu. Nah, ini bertentangan dengan syariat, maka tidak dianggap uruf atau kebiasaan itu sebagai hukum yang berlaku dalam syariat kita. Atau di sebuah daerah atau negeri ya, dan mungkin di negeri-negeri kafir. Minum khamar itu biasa saja gitu. Udah kebiasaan mereka itu. Misalkan dalam merayakan hari-hari tertentu mereka biasa untuk minum khamar. Bahkan maaf, mungkin zina pun ada kebiasaan-kebiasaan di negeri-negeri tertentu, maka itu tidak dianggap sebagai uruf yang bisa menjadi hukum. Tidak berlaku nanti al-'adatu muhakkamah di tempat tersebut. Kemudian yang ya dari pembahasan yang pertama tadi, syarat pertama tadi, maka para ulama akhirnya membagi uruf itu kepada dua bagian. Uruf sahih,
urfun sahihun. Kemudian yang kedua, urfun fasidun. Yang pertama uruf yang sahih, yang benar. Kemudian yang kedua adalah uruf yang fasid, yang rusak gitu. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal urf ghaliban au matrudan. Ya, uruf itu mestinya adalah sesuatu yang memang sifatnya udah terbiasa dilakukan oleh keseluruhan atau menyeluruh oleh dilakukan oleh masyarakat gitu. Jadi misalkan nih daerah Simpang 4, secara umum memang biasa orang Simpang 4 melakukan kebiasaan tersebut. Maka itu bisa nanti uruf itu menjadi hukum. Tapi kalau cuma sebagian kecil, nih orang Simpang 4 yang membiasakan uruf itu cuma daerah sini saja nih, atau cuma beberapa keluarga saja, maka itu tidak akan berlaku uruf tersebut. Yang uruf yang akan bisa menjadi hukum tadi adalah sesuatu yang ghaliban, secara menyeluruh masyarakat tersebut mengakui bahwasanya kebiasaan itu adalah kebiasaan mereka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang ketiga adalah an yakunal urf qa'iman mawjudan inda insya'in tasarruf. Fala yahkumu bil urfin au adatin qadimatun madiyatun. Ya, maksudnya uruf itu kalau memang berlakunya hanya di zaman sekarang ya, maka uruf itu berlaku untuk zaman sekarang. Tapi kalau seandainya uruf itu, kebiasaan itu hanya berlakunya dulu, sekarang udah tidak dianggap lagi gitu, maka tidak menjadi hukum lagi pada hari ini. Kalau seandainya cuma dulu berlakunya, sekarang udah tidak berlaku di tengah-tengah masyarakat kebiasaan seperti itu, maka uruf tersebut tidak akan menjadi hukum lagi. Ini ada kesempatan nih Pak, kita merubah uruf gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mungkin biasa dilakukan oleh masyarakat dahulunya, kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekarang urufnya udah berbeda. Ini insya Allah bisa Pak. Kalau dulu mungkin orang pakai celana cingkrang kan aneh Pak, di sebuah tempat gitu. Tapi coba kalau udah biasa lihat pada daerah sini nih, udah biasa nih masyarakatnya celana cingkrangan gitu, maka urufnya udah seperti itu gitu. Tapi ini bukan uruf lagi nanti, memang syariat ya. Tapi kalau misalkan adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang buruk tadinya di sebuah tempat, kita buat dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, namun sesuai dengan syariat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah an yakunal urf zahiran. Apa namanya? Kebiasaan atau uruf itu adalah sesuatu yang jelas ya. Memang nampak gitu. Memang biasa kelihatan dilakukan oleh masyarakat. Jangan nanti ada sebagian orang mengklaim, oh ini memang udah kebiasaan seperti ini gitu. Tapi kalau kita lihat kebiasaan masyarakat di tempat tersebut enggak gitu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang berikutnya, yang terakhir yang beliau bahas di sini adalah tentang
bahwasanya dzakara ba'dul ulama annal urfa kisman. Disebutkan oleh para ulama ataupun ya sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya urf itu terbagi dua. Yang pertama urfu amali. Yang pertama adalah uruf yang sifatnya perbuatan. Yang kedua adalah urfu qauli. Ya, kalau uruf amali itu seperti tadi, perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat tertentu di masa tertentu. Namun kalau uruf qauli itu adalah kalimat-kalimat yang biasa disebutkan atau diucapkan oleh masyarakat tertentu. Maksudnya seperti ini, Pak, kalau yang uruf qauli ini. Ada mungkin di sebuah daerah kalau kita mengucapkan kalimat itu sesuatu kalimat yang buruk, kotor bahkan gitu. Tapi kalau di tempat lain orang biasa aja nyebut kalimat itu. Karena mereka enggak menganggap itu sebuah yang buruk gitu. Banyak ya kalimat-kalimat seperti ini ya. Maka ini kita lihat konteks kalimat tersebut apakah merupakan sebuah kebiasaan masyarakat menyebutkan kalimat itu dan maknanya adalah sesuatu yang baik, maka boleh kita ucapkan. Namun kalau memang misalkan nih, kita dulunya tinggal di tempat A, di daerah A, kita pindah ke daerah B, ternyata ada beberapa ungkapan yang dulu kita biasa ungkapkan, biasa aja kok kami ngomong kalimat seperti ini gitu. Ketika kita berada di tempat yang baru, uruf mereka berbeda, ya kita harus mengikuti uruf tempat tersebut. Ya, baik kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa pembahasan tentang al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Tentu dengan syarat-syarat yang tadi yang telah kita sebutkan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini harus kita perhatikan jangan sampai melanggar syariat-syariat. Kemudian juga berkenan dengan uruf qauli tadi. Uruf yang sifatnya ungkapan, bahasa gitu. Ini terkadang jangan kita bawakan ketika kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita dengan kalimat-kalimat yang mungkin bagi kita adalah biasa, namun bagi orang lain adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diungkapkan atau maknanya itu berbeda gitu. Misalkan ya mungkin ada ya beberapa saudara-saudara kita yang terkadang dalam berbicara itu terlalu tinggi filsafat bahasanya gitu. Misalkan beko sholat di jalan saya gitu. Dibalas sama temannya, masa sholat di jalan gitu kan. Kan maksudnya di tengah perjalanan gitu. Ya ini akan dikembalikan ke uruf kebiasaan masyarakat berbicara seperti apa gitu. Misalkan kalau di sini ini kaitannya bukan hanya dengan muamalah biasa saja ya, termasuk nanti kaitannya dengan hukum-hukum yang nanti sifatnya akad-akad jual beli misalkan. Tolong carikan kepada saya sepeda motor gitu. Atau tolong carikan buat saya Honda gitu. Ya, ternyata di sebuah masyarakat Honda itu ya umum sifatnya gitu. Sepeda motor, bukan hanya kendaraan bermotor yang mereknya Honda saja gitu. Jadi ini juga nanti akan berkaitan dengan akad-akad yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Kalau di sini beliau menyebutkan ishtarali dabbah. Ya, dabbah di sini yang dimaksud adalah kendaraan.
Tapi ya kalau zaman sekarang yang dimaksud dengan kendaraan bukan lagi onta ataupun kuda atau keledai gitu. Tapi yang dimaksud adalah mobil misalkan. Karena kalau secara bahasa asalnya dabbah itu adalah binatang yang dijadikan untuk kendaraan di zaman dahulu. Atau dalam kita misalkan jual sesuatu, ini saya jual 5.000 gitu. Tentu tidak mungkin kita berbicara di Indonesia yang dimaksud dengan kalimat 5.000 itu 5.000 rial gitu, 5.000 dolar, 5.000 ringgit, tidak mungkin. Tapi yang dimaksud adalah 5.000 rupiah. Maka itu berkaitan dengan hukum-hukum yang nantinya berkaitan dengan akad-akad yang kita laksanakan sesama kita dalam bermuamalah dengan kaum muslimin yang lainnya. Demikian kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita terus untuk belajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kemudian juga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.